Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali pengajian kita pada kesempatan kali ini, untuk lebih berkahnya, marilah kita awali dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, marilah kita merenungi salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan Imam Ad-Darimi dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu jami'an wa la tafarraqu." Makan bersamalah kalian dan jangan suka bercerai-berai. Fa inna ta'amal wahidi yakfil itsnaini. Karena makanan untuk satu orang, insya Allah cukup untuk dua orang. Wa ta'amul itsnaini yakfi as-salasata wal arba'ata. Makanan untuk dua orang, insya Allah cukup untuk 3 dan 4 orang. Kulu jami'an, makan bersamalah kalian. Wala tafarraku, dan jangan kalian bercerai-berai. Fa innal barakata ma'al jama'ah, karena sesungguhnya keberkahan itu berada dalam kebersamaan. Hadis yang kita baca ini kedengarannya singkat, namun ternyata memiliki pesan yang sangat mendalam. Pertama, hadis ini mengingatkan kita untuk menjaga kebersamaan dalam berbagai macam aspek. Yang dicontohkan dalam hadis ini adalah makan bersama. Mengapa kita perlu menjaga kebersamaan? Karena pastinya kebahagiaan sendiri itu baik, tapi kebahagiaan dalam kebersamaan jauh lebih baik. Saya ulangi, kebahagiaan sendiri itu baik, tapi kebahagiaan dalam kebersamaan itu jauh lebih baik. Nonton bola sendiri, sekalipun jagoan kita menang, insya Allah kita senang. Tapi beda ekspresi kesenangan kita kalau kita nonton bareng. Nonton sendiri baru kita lompat-lompat sendiri di depan TV, kurang seru. Tapi biar tidak masuk gol, kalau kita rame-rame teriak-teriak juga. Maka disitulah wujud keberkahan kebersamaan. Bahkan ada sebuah ungkapan
Kebahagiaan bila dirasakan bersama akan tambah bahagia, dan kesedihan bila dirasakan bersama akan cepat berkurang. Saya ulangi, kebahagiaan bila banyak yang merasakan kita tambah bahagia, tapi kesedihan bila banyak yang merasakan, kesedihan itu akan cepat berkurang. Maka disitulah wujud berkahnya kebersamaan. Dari sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita untuk selalu menjaga kebersamaan. Kulu jami'an wala tafarraqu. Makan bersamalah dan jangan kalian bercerai-berai. Al-Quran mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Al-Quran mengatakan berpegang teguhlah pada agama Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Al-Quran mengatakan wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Al-Quran tidak mengatakan wala takhtalifu, jangan berbeda. Saya ulangi, Al-Quran mengatakan wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Al-Quran tidak mengatakan wala takhtalifu, jangan kalian berbeda. Mengapa? Karena perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Menolak perbedaan bagaikan menolak matahari terbit di pagi hari. Artinya perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak mungkin hidup tanpa adanya perbedaan. Semirip apapun sesuatu, ada saja perbedaannya. Maka itulah sunnatullah. Sikap kita bukan menghindari perbedaan, tapi sikap yang perlu kita tumbuhkan adalah saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan. Pelangi itu indah bukan karena satu warnanya, tapi pelangi itu indah karena pelangi memiliki banyak warna yang berbeda. Merah, kuning, hijau di langit yang biru, itulah pelangi yang indah. Tapi rahasia keindahan pelangi karena warna-warna yang berbeda tidak pernah bertengkar antara satu dengan yang lain. Maka disinilah perlunya menjaga kebersamaan. Saya kasih contoh, orang Bugis Makassar kalau bikin acara biasa ada bosaraknya. Dan begitu selesai baca doa, sudah mau makan-makan, bosaraknya dibuka. Begitu bosaraknya dibuka, muncullah sekian banyak jenis makanan. Ada mie barongkonya, ada mie onde-ondenya, dan kue-kue yang lain. Kalau kebetulan kita memilih barongko, maka nikmatilah barongko itu dengan enak. Tapi jangan gara-gara kita memilih barongko, lantas menghina onde-onde. Karena yang ceramah sekarang suka makan onde-onde. Artinya apa? Kehidupan ini penuh dengan keragaman dan perbedaan. Karenanya tugas kita saling menghargai. Ada sebuah ungkapan ulama mengatakan, berusahalah untuk hidup dalam keseragaman. Tapi kalau kita tidak bisa hidup dalam keseragaman, paling tidak saling menghargailah dalam keragaman. Saya ulangi, berusahalah untuk hidup dalam keseragaman. Seragam artinya satu warna. Tapi kalau kita tidak bisa hidup dalam keseragaman, paling tidak saling menghargailah dalam keragaman perbedaan warna. Saya kasih contoh mengenai jabat tangan laki-laki dan perempuan. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh jabat tangan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Sebagian yang lain mengatakan boleh-boleh saja jabat tangan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Pertanyaan, mengapa pendapatnya beda? Apakah dalilnya sama? Apakah dalilnya berbeda? Jawabannya, dalil yang dibaca sama. Ayat dan hadis yang dibaca sama, tapi mengapa berbeda? Karena kacamata yang digunakan dalam membaca berbeda.
Ada yang menggunakan kacamata minus, ada yang menggunakan kacamata plus, menyebabkan kesimpulannya berbeda. Sebagian ulama ketika membaca hadis Nabi yang mengatakan la ayyuta'ana ahadukum bimikhyatin min hadidin khairum min ayyamussam ra'atan la tahillu lahu. Kata Nabi, ditikam dengan besi, ditusuk dengan besi, itu jauh lebih baik daripada menyentuh perempuan yang tidak halal. Hadis ini mengatakan ditikam dengan besi, ditusuk dengan besi, itu jauh lebih baik daripada menyentuh perempuan yang tidak halal. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama mengatakan tidak boleh jabat tangan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Sebab jangankan jabat tangan, bersentuhan kulit saja ternyata lebih baik ditikam dengan besi. Apalagi kalau berjabat tangan, terlebih lagi kalau orang Bugis yang jabat tangan. Karena orang Bugis kalau jabat tangan, bahasa Bugisnya siampe pi dua limanna, si tujuh mata pi dua matanna, matem-tem pi papenadina, nainapa napa lepet dua limanna, etana rosi karawa. Karenanya kata ulama, itu berarti tidak boleh jabat tangan laki-laki dan perempuan berdasarkan hadis itu. Karena la ayyuta'ana ahadukum bimikhyatin min hadidin khairum min ayyamussam ra'atan la tahillu lahu. Ditikam dengan besi, ditusuk dengan besi, itu jauh lebih baik daripada menyentuh perempuan yang tidak halal. Tapi oleh ulama yang lain mengatakan, tunggu dulu brother. Dalam bahasa agama, Al-Quran maupun hadis Nabi, ketika ada kalimat mengatakan bersentuhan laki-laki dan perempuan, maka sentuhan yang dimaksud bukan sentuhan yang menimbulkan efek samping, tapi sentuhan yang bisa menimbulkan efek depan. Jadi saya ulangi, ketika dikatakan bersentuhan laki-laki dan perempuan, yang dimaksud bukan sentuhan biasa, tapi yang dimaksud sentuhan luar biasa yang tidak menimbulkan efek samping, tapi bisa menyebabkan efek depan. Pertanyaan, mana dalilnya? Maryam alaihassalam, seorang gadis, seorang perawan, didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata kepada Maryam, "Ya Maryam, inna Allah yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul Masih Isa bin Maryam." Kata malaikat Jibril, Maryam, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu karena engkau akan hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Isa ibnu Maryam. Saat itu Maryam pun kaget dan heran. Kenapa? Karena beliau seorang gadis, seorang perawan yang menjaga kesucian dirinya. Tiba-tiba ada kabar bahwa dia akan hamil dan melahirkan. Apa jawaban Maryam? Anna yakunu li waladun walam yamsasni basharun. Bagaimana caranya saya bisa melahirkan seorang anak padahal saya tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki? Pertanyaan, apa yang dimaksud oleh Maryam tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki? Sepakat ulama, yang dimaksud oleh Maryam tidak pernah disentuh adalah tidak pernah disentuh dengan sentuhan luar biasa yang menimbulkan efek depan. Karenanya ulama yang memahami seperti ini membaca hadis tersebut lebih baik ditikam dengan besi daripada menyentuh perempuan yang tidak halal. Maknanya adalah lebih baik ditikam dengan besi daripada harus berzina dengan perempuan yang tidak halal. Karenanya yang memahami seperti ini mengatakan boleh-boleh saja jabat tangan laki-laki dan perempuan selama jabat tangannya tidak menimbulkan fitnah dan tidak menimbulkan syahwat. Apa artinya? Yang mau jabat tangan, silahkan jabat tangan. Yang tidak mau jabat tangan, tidak usah jabat tangan. Yang penting kita jangan baku bombe. Kenapa? Karena jabat tangan ini bukan tujuan.
yang menjadi tujuan adalah eratnya silaturrahim. Silaturrahim bisa erat dengan jabat tangan, tapi jabat tangan bukan satu-satunya cara untuk mempererat silaturrahim. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum lebih jauh ada satu prinsip yang diperpegangi oleh ulama. Kita jangan fokus pada wasilah, pada sarana, tapi fokuslah pada tujuan. Jangan fokus pada sarana, tapi fokuslah pada tujuan. Artinya apa? Sarana apapun yang digunakan, selama tujuan tercapai, itu baik. Karenanya tujuan jabat tangan, bukan jabat tangan ini yang menjadi tujuan, tapi yang menjadi tujuan adalah silaturrahim. Kalaupun jabat tangan tidak terlaksana, biarlah tidak berjabat tangan. Yang penting silaturrahim tetap terjalin di antaranya dengan saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Saya kasih contoh. Tadi pagi ada yang bertanya di sini setelah kita selesai pengajian, ada yang bertanya mengenai siwak. Ada yang bertanya mengenai siwak, pernahkah Nabi bersiwak di siang hari bulan suci Ramadan? Kami menjawab, Nabi bersabda, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Di riwayat yang lain, inda kulli wudu'in. Sekiranya tidak memberatkan umatku, maka saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap ingin melaksanakan salat. Di riwayat yang lain, setiap ingin berwudu. Hadis ini tidak menyebutkan waktunya. Artinya setiap kali mau salat, setiap kali mau wudu dianjurkan untuk bersiwak, baik di siang hari Ramadan maupun di malam hari Ramadan. Hanya saja ulama fikih mengatakan, kalau sebelum duhur sepakat ulama boleh bersiwak. Tapi setelah duhur, Imam Syafi'i mengatakan, adapun bila sudah lewat waktu duhur, maka tidak usah bersiwak. Kenapa? Karena itu akan menghilangkan aroma dan bau mulut orang yang berpuasa. Kenapa? Karena bau mulutnya orang yang berpuasa, konon itu lebih wangi daripada minyak wangi. Tapi itu di akhirat, bukan di sini. Hadis ini mengatakan bahwa dianjurkan bersiwak setiap kali berwudu, setiap kali ingin salat. Ada dua yang ingin kami tekankan di sini. Pertama mengenai waktunya. Nabi menyebut setiap kali mau wudu, setiap kali mau salat. Ada juga riwayat yang lain, setiap kali mau baca Quran. Tetapi yang aneh hari ini, ada di antara sebagian saudara-saudara kita, karena saking semangatnya bersiwak, terkadang duduk bersama dengan kita, duduk di depan kita, tapi asik-asik juga bersiwak. Padahal kalau kita duduk bersama, janganlah diputar siwaknya di depan kita. Kenapa? Karena itu menyalahi adab dan etika. Kita sementara duduk bicara di depan, nah gesok mutoha mas siwak. Padahal ada waktunya untuk bersiwak. Yang kedua, Nabi menyebut siwak. Pertanyaan, apakah mesti siwak? Kata ulama, siwak itu sarana. Tujuannya adalah bersihnya mulut, bersihnya gigi. Apa artinya? Siwak ini bukan keharusan, yang menjadi keharusan bersihnya mulut, bersihnya gigi. Karenanya, apapun sarananya, selama tujuan tercapai, maka itu boleh. Kalau ada siwak, silahkan. Tapi kalau mau pakai yang lain, bukan berarti tidak termasuk siwak. Pepsodent, Ciptaden, denden yang lain, itu merupakan bagian daripada sarana untuk mencapai tujuan. Karenanya kata ulama, memang Nabi menyebut siwak karena waktu itu adalah yang ada adalah siwak, tapi bukan berarti harus siwak yang digunakan. Jangan kita mengatakan orang ini tidak menjalankan sunnah Nabi hanya gara-gara dia menggunakan Pepsodent. Orang ini tidak menjalankan sunnah Nabi hanya gara-gara menggunakan Ciptaden. Sunnah Nabi itu mesti siwak. Mohon maaf, siwak itu sarana. Yang menjadi tujuan bukan siwaknya. Yang menjadi tujuan adalah bersihnya mulut dan bersihnya gigi. Sampai-sampai ulama mengatakan, bagaimana nih kalau ada orang berwudu, tidak ada siwaknya, kebetulan tidak bawa juga Pepsodent, tidak bawa juga Ciptaden, tidak ada sama sekali alat untuk membersihkan giginya. Kata ulama, Allah sudah memberikan alat pembersih sendiri dalam diri kita. Apa itu? Ada telunjuk,
Apa artinya? Kalau kita ingin berwudu baru tidak ada siwak, tidak ada sikat gigi, maka paling tidak telunjuk ini menjadi alternatif terakhir sebagai pengganti siwak itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pesan terakhir yang bisa kita pahami dari riwayat tadi, fa innal barakata ma'al jamaah. Keberkahan itu berada dalam kebersamaan. Tidak ada yang kita cari kecuali keberkahan. Tidak ada yang kita cari kecuali keberkahan. Keberkahan itulah yang akan mengantarkan pada kebaikan. Dan ternyata Nabi mengatakan, fa innal barakata ma'al jamaah, keberkahan berada dalam kebersamaan. Karenanya mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Sebelum kita tutup dengan pembacaan doa, kembali kami buka sesi tanya jawab. Bila di antara jamaah ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Ada yang ingin bertanya? Kalau begitu kami baca pertanyaan melalui surat cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya dalam agama menyewakan kembali atau memperjualbelikan kios atau toko milik pemerintah, padahal di kontrak yang ditandatangani jelas-jelas melarang untuk menyewakan kembali, apalagi memperjualbelikan kios atau toko tersebut tanpa sepengetahuan Pemda selaku pemilik. Mohon maaf, kami ingin jawab karena sepertinya ini sensitif. Ya. Kami ingin jawab, dalam berusaha dan bekerja, yang kita cari sebenarnya, yang perlu kita cari bukan sekedar keuntungan yang banyak, tapi yang kita cari adalah keberkahan. Saya ulangi, yang kita cari adalah keberkahan. Dan mengapa perlu kita mencari keberkahan? Karena keberkahan itulah kunci kebaikan. Kemarin kita sempat sampaikan di sini. Nareko makaresoki sapa ibarakae. Ajak nawasile mega ini bawa. Kalau kita bekerja, carilah keberkahan. Bukan sekedar mencari hasil yang banyak. Karena kebaikan terletak pada keberkahan. Biar sedikit, yang penting berkah, insya Allah banyak kebaikannya. Tapi sekalipun banyak, kalau tidak berkah, tidak ada kebaikan di dalamnya. Sekarang kalau memang ada kesepakatan, maka kita perlu istiqamah untuk menjalankan kesepakatan itu. Karena pastinya yang kita inginkan adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalaupun ternyata kita ingin melakukan sesuatu yang berbeda dari kesepakatan, maka etisnya sampaikanlah terlebih dahulu kepada pihak yang pernah melakukan kesepakatan. Kalau kita ingin melakukan sesuatu yang berbeda, etikanya sampaikanlah terlebih dahulu kepada pihak yang telah melakukan kesepakatan. Karena tentunya lagi-lagi yang kita cari adalah keberkahan. Saya kira demikian. Allahu a'lam. Mungkin masih ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz bisa menanyakan, saya sedang mendengar ceramah mengenai orang yang meninggal pada bulan suci Ramadan. Apakah itu langsung masuk surga? Terus dua, kita sebagai warga perantau, kita jumpai saudara seiman kita apabila dia meninggal di tanah rantau, dari pihak keluarga mau kirim jenazahnya ke tempat lainnya begitu saja. Mohon penjelasan. Terima kasih. Meninggal di hari Jumat dan meninggal di bulan suci Ramadan itu merupakan tanda-tanda kebaikan karena meninggalnya di waktu yang mulia. Tapi namanya tanda-tanda, baru tanda-tanda. Saya ulangi, namanya tanda-tanda. Meninggal di hari Jumat dan meninggal di bulan suci Ramadan berarti ada tanda-tanda kebaikan.
karena meninggalnya di waktu yang mulia. Tapi itu tanda-tanda. Nah, Al-Quran mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang diterima oleh Allah adalah dari orang-orang bertakwa. Artinya apa? Hari Jumat dan bulan suci Ramadan itu waktu. Tapi yang menjadi penentu sebenarnya bukan waktunya. Tapi yang menjadi penentu adalah orang yang berada di waktu itu. Sekalipun waktunya tidak mulia, tapi kalau orang yang ada di waktu itu mulia, insya Allah dia mulia. Tapi sekalipun waktunya mulia, tapi kalau ternyata orangnya yang ada di dalam tidak mulia, ujung-ujungnya juga tidak mulia. Tadi malam ada informasi masuk di HP saya. Video CCTV dari Masjid Besar Multazam Segeri, Pangkep. Ternyata beberapa waktu yang lalu di bulan suci Ramadan ini, 2 hari yang lalu kalau tidak salah, ternyata ada orang yang mencuri uang di dalam masjid. Dia bongkar kotak amal, kotak celengan, lalu mengambil uang di dalam masjid. Tempatnya mulia, tapi orangnya tidak mulia. Jadi jangan kita mengatakan pencuri ini melakukan pencurian yang mulia karena mencuri di dalam masjid. Jadi lagi-lagi bukan tempat dan waktu yang menjadi penentu, tapi yang menjadi penentu adalah orang yang berada di waktu dan tempat itu. Masjid ini mulia. Kenapa? Karena masjid adalah rumahnya Allah. Tapi terkadang ada masjid yang mulia, terkadang ada sikap orang yang tidak mulia di dalam masjid. Kenapa? Karena terkadang ribut di dalam masjid. Tempatnya mulia, tapi orangnya yang tidak mulia. Jadi meninggal di hari Jumat, meninggal di bulan suci Ramadan, itu tanda-tanda kemuliaan karena meninggalnya di waktu yang mulia. Tapi itu namanya tanda-tanda. Tanda-tanda bukan berarti sudah pasti. Namanya tanda-tanda. Sepertinya ada tanda-tanda mau hujan. Ini tanda-tanda mau hujan, belum tentu turun hujan. Karenanya seperti itulah yang berbicara mengenai orang yang meninggal dunia. Kemudian ada orang meninggal di perantauan. Ternyata keluarga meminta supaya dikembalikan, dikirim ke kampung halaman. Apakah itu memungkinkan? Jawabannya, selama tidak merusak fisik dan jasadnya jenazah, maka itu boleh. Saya tidak katakan wajib, saya tidak katakan sunnah. Selama tidak merusak fisik dan jasadnya jenazah, maka itu boleh. Karenanya, kalau memang meninggal di perantauan, ini juga yang harus kita pahami. Dimanapun kita dimakamkan, dimanapun kita kembali, dimanapun kita dimakamkan, dimanapun kita meninggal, ujung-ujungnya kita akan kembali kepada Tuhan yang sama. Saya ulangi, dimanapun kita meninggal, dimanapun kita dimakamkan, ujung-ujungnya kita akan kembali ke Tuhan yang sama. Cuma terkadang ada orang mengatakan, kembalikan anakku ke sini supaya gampang saya siarai. Oke, tapi kita jangan mengatakan dimakamkan di sini lebih mulia daripada di sana. Nah, kenapa? Karena ujung-ujungnya kita akan kembali kepada Tuhan yang sama. Kalau memang merepotkan orang, maka sebagai wujud keterbukaan dan kelapangan dada, janganlah menambah musibah 2 kali. Kalau memang merepotkan orang, janganlah menambah musibah 2 kali. Apa yang disebut menambah musibah 2 kali? Musibah dengan kematian itu, musibah kedua karena orang pusing gara-gara kita. Kecuali kalau memang semua sudah sepakat dan sudah oke semua pengurusannya, tidak jadi masalah. Yang penting tidak merubah dan merusak fisik dan jasadnya jenazah tersebut. Saya kira demikian. Allahu a'lam. Mungkin masih ada lagi? Iya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, terkait hadis yang diuraikan tadi jabatan, ada yang membolehkan. Bagaimana dengan ayat yang mengatakan janganlah kamu mendekati zina? Nah, sedangkan kalau berjabat tangan ini sudah mendekati,
Yang kedua, fase-fase yang akan dihadapi manusia ini setelah kebangkitan di hari kiamat. Innamal a'malu binniyah. Semua tergantung dari niat. Orang yang ingin berzina biasanya itu diawali dengan senyum-senyum. Ketika ada laki-laki menyukai perempuan, wah macam-macam ya. Senyum-senyum. Padahal kalau dikatakan bahwa segala sesuatu yang mendekatkan pada perzinahan itu terlarang, maka tidak boleh tersenyum. Atau musuh ini materu. Tidak boleh tersenyum. Ini sunnah Nabi ini, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Tersenyum kepada orang lain itu adalah sedekah. Itu mendekati zina. Karena itu akan memancing kita untuk menjalin komunikasi. Sehingga dengan demikian tidak bisa langsung serta-merta kita vonis bahwa perzinahan diawali dengan sentuhan karena tidak boleh jabat tangan karena itu mengantarkan pada perzinahan. Kalau ada yang berpikir begitu berarti begitu pikirannya dia kalau jabat tangan. Saya ulangi, kalau ada orang mengatakan bahwa jabat tangan mengantarkan orang pada perzinahan berarti kamu tidak boleh jabat tangan. Kenapa? Karena begitu pikiranmu kalau jabat tangan. Karenanya ulama mengatakan ada yang membolehkan jabat tangan, ada yang tidak membolehkan jabat tangan. Tapi sepakat ulama tidak boleh jabat tangan yang menimbulkan syahwat dan menimbulkan fitnah. Karenanya kalau mau jabat tangan silahkan, yang tidak mau jabat tangan tidak usah jabat tangan. Tapi kalau jabat tangan tapi goyang-goyang telunjuknya baru naik matanya jangan. Karena itulah yang mengantarkan kepada perzinahan. Selanjutnya fase menghadapi kematian, fase-fase bertahap-tahap perjalanan hidup nanti di akhirat. Itu sudah dijelaskan oleh ulama. Tapi ada satu kunci yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya yang paling perlu kita pikirkan bukan perjalanan nanti di akhirat. Yang paling perlu kita bicarakan dan paling perlu kita pikirkan bukan perjalanan nanti di akhirat. Tapi yang paling perlu kita pikirkan perjalanan menghadapi kematian. Kenapa? Karena kalau perjalanan menghadapi kematian ini sukses, nanti di akhirat urusannya Tuhan. Saya ulangi, di akhirat ada namanya Yaumul Ba'thi, hari kebangkitan, Yaumul Mizan, hari penimbangan, Yaumul Mahsyar, hari pengumpulan di padang mahsyar. Semua itu punya fase. Tetapi itu perlu, tapi bukan berarti waktu kita harus habis memikirkan itu. Yang paling penting adalah yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana caranya kita selamat menghadapi kematian. Ada sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Dipahami oleh sebagian ulama, as-sa'ah yang dimaksud di sini adalah kapan datangnya kematianku. Karena hari kiamat itu ada dua, ada kiamatul kubra, ada kiamatul sughra. Kiamatul kubra inilah hancurnya bumi dan seluruh alam raya ini. Kiamatul sughra adalah matinya kita. Sebenarnya tidak salah membicarakan kiamat besar, tapi yang paling penting membicarakan kiamat kecil. Karena kalau sudah datang kematian kita, kiamat nih itu. Ya. Oleh karenanya ketika Nabi ditanya mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat, Nabi tidak menjawab kapan waktunya, tapi apa jawaban Nabi? Ma'adat talaha, apa yang kamu persiapkan menghadapi hari kiamat? Mata sa'ah ya Rasulullah, kapan datangnya kematianku? Nabi menjawab ma'adat talaha, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kematianmu? Berarti ini memberi isyarat tidak semua pertanyaan harus dijawab sesuai dengan yang ditanyakan, tapi kita mesti kembali kepada yang lebih penting. Tahap-tahap hari kiamat itu bagus, tapi kita bukan itu yang paling utama untuk dibicarakan. Tapi yang paling utama adalah bagaimana caranya agar kita selamat menghadapi hari kematian nanti insya Allah. Saya kira demikian. Cukup mungkin? Ya. Atau adalah satu? Ya, terakhir. Ketika sholat Yesus, karena beberapa juga ada yang merespon bergerak mematikan dan Oke. Pertanyaan, sementara sholat bawa HP, bagaimana hukumnya ketika sementara sholat HP-nya berbunyi? Satu,
Itulah etikanya sebelum kita salat diupayakan silent atau matikan HP. Ini yang terbaik. Tapi namanya saja manusia biasa terkadang lupa. Akhirnya sementara salat tiba-tiba ada orang yang menelpon, kring 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 kring. Ya. Apalagi kalau ternyata musiknya kucing garong. Nah, pertanyaan bagaimana dengan ini? Jawabannya, bolehkah kita bergerak untuk mematikan HP itu? Jawabannya boleh. Tapi cara bergeraknya jangan terlalu banyak bergerak. Bagaimana caranya? HP ada di kantong. Maka satu kali goyang ini, selebihnya yang goyang jari-jari tangan. Maka peser. Karena namanya HP iPhone sekarang, HP Android sekarang, kalau sudah ada yang ditekan salah satu tombolnya, maka insya Allah akan berhenti bunyi. Oleh karena goyang-goyang saja, tidak usah. Jangan sampai sudah dipegang, dicari di atas. Sementara salat tidak. Kenapa? Karena kita sementara salat. Kata ulama, selama gerakannya tidak lebih dari 3 gerakan tidak membatalkan salat. Tapi kalau ini yang goyang, jari-jari tangan yang goyang, sebanyak apapun gerakannya tidak sampai membatalkan salat. Begitu juga lah ketentuannya kalau sementara salat tiba-tiba gatal. Sementara salat tiba-tiba punggung kita gatal. Sentuhlah yang gatal itu, tapi cara menggaruknya cukup jari-jari tangan yang goyang. Jadi jangan menggaruk sambil goyang lengannya. Karena kapan goyang ini, kapan lewat dari 3 kali gerakan, itu akan membatalkan sholat. Maka cukup langsung sentuh, ini saja yang goyang. Sebanyak apapun goyangannya, itu tidak sampai membatalkan sholat. Seperti itu juga ketika kita sementara sholat, tiba-tiba ada HP yang berbunyi. Tapi waktu itu saya simpan HP ku di meja. Tiba-tiba bunyi. Kalau saya pergi mematikan berarti saya akan bergerak lebih dari 3 gerakan. Maka itu apakah mempengaruhi keabsahan salat kalau sementara bunyi begitu HP-ku? Jawabannya, insya Allah tidak akan mempengaruhi keabsahan ibadah kita. Kecuali kalau HP-nya bunyi sambil kita goyang. Nah, itu yang bermasalah. Saya kira demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.